Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pernahkah sahabat membayangkan seseorang yang selama hidupnya dikenal sangat dermawan, tangannya sangat ringan dalam memberi, dan hartanya seolah tidak pernah habis untuk disedekahkan? Namun di akhirat kelak, ia justru menjadi orang pertama yang diseret oleh malaikat dan dilemparkan ke dalam api neraka? Ini bukan sekadar cerita, melainkan sebuah peringatan keras dari Rasulullah SAW tentang fenomena ahli sedekah yang bangkrut. Jangan sampai niat baik kita untuk berbagi justru menjadi bumerang yang menghanguskan seluruh pahala tanpa sisa sedikit pun. Mari kita selami lebih dalam apa saja racun-racun hati yang bisa merusak ibadah sedekah kita, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang merugi tersebut. Sebelum kita bahas lebih jauh, silahkan tekan tombol like, berikan komentar terbaik sahabat, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat ini kepada lebih banyak orang. Seringkali kita terjebak pada penyakit hati yang paling halus namun mematikan, yaitu riya atau mencari pujian manusia. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, diceritakan tentang seorang pria yang dikaruniai kelapangan harta, dan ia mengaku telah menginfakkannya di jalan Allah. Namun Allah Sang Maha Mengetahui membantah pengakuannya dan berfirman bahwa ia hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan, dan gelar itu sudah ia dapatkan di dunia. Inilah titik fatalnya. Ketika orientasi sedekah bergeser dari wajah Allah ke wajah manusia, maka seketika itu pula nilai ibadahnya menjadi nol di mata Sang Pencipta. Malaikat kemudian diperintahkan untuk menyeretnya dalam keadaan tertelungkup hingga dilempar ke dalam neraka. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan sedekah atau setidaknya menjaga hati agar tetap murni hanya mengharap ridha Allah adalah kunci keselamatan yang paling utama. Selain masalah niat yang melenceng, ada pula jebakan waktu yang sering kita sepelekan, yaitu kebiasaan menunda-nunda sedekah. Banyak dari kita yang baru teringat untuk bersedekah saat tubuh sudah digerogoti penyakit atau saat merasa ajal sudah sangat dekat. Padahal, sedekah yang paling tinggi nilainya adalah saat kita dalam kondisi sehat walafiat, saat kita masih sangat mencintai harta tersebut, dan saat ada kekhawatiran akan kemiskinan di masa depan. Rasulullah SAW mengingatkan agar jangan menunggu sampai nyawa sampai di kerongkongan, barulah kita sibuk berpesan bahwa harta ini untuk si fulan, dan harta itu untuk si fulan. Menunda sedekah bukan hanya menunjukkan kurangnya kepercayaan kita pada janji Allah, tetapi juga beresiko membuat kita kehilangan kesempatan emas saat rizki sedang Allah luaskan. Kesalahan lain yang jarang disadari namun sering dilakukan adalah kekeliruan dalam menentukan skala prioritas penerima sedekah. Kadang kita begitu semangat menyumbang dalam jumlah besar untuk pembangunan yang jauh di sana atau untuk orang asing, namun kita justru menutup mata terhadap penderitaan orang tua, saudara kandung, atau kerabat dekat yang sedang kesulitan. Padahal, Allah SWT telah memberikan panduan yang sangat jelas dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin, falil walidaini wal aqrabina wal yatama, wal masakini wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin, fa innallaha bihi alima. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa orang tua dan kerabat dekat adalah pintu pertama yang harus kita ketuk sebelum melangkah keluar. Sedekah kepada mereka yang memiliki hubungan darah bukan hanya bernilai sedekah biasa, melainkan juga bernilai silaturahmi yang secara otomatis akan memperlancar aliran rizki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya, hal yang bisa menghapuskan pahala sedekah adalah sikap yang terlalu berhitung atau kikir di dalam hati. Ketika kita bersedekah namun hati merasa berat, merasa rugi atau terus-menerus mengkalkulasi pengurangan saldo tabungan kita, maka pada hakikatnya kita sedang meragukan sifat Maha Kaya Allah. Rasulullah SAW berpesan, janganlah engkau menghitung-hitung pemberianmu kepada Allah, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Sedekah yang tulus adalah yang dilakukan sesuai kemampuan, tanpa ada rasa was-was. Seberapapun nominalnya, jika dikeluarkan dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan menggantikannya dengan yang jauh lebih baik, maka itulah sedekah yang akan membawa keberkahan dan ketenangan dalam hidup.
Terakhir, yang paling menghancurkan dan bisa membuat seseorang dilempar ke neraka adalah perilaku mengungkit-ngungkit sedekah yang pernah diberikan. Sifat merasa paling berjasa atas kehidupan orang lain setelah memberikan bantuan adalah racun yang sangat mematikan bagi amal jariah. Allah SWT memperingatkan kita dengan sangat tegas dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima.